Selamat datang di Pak Mus Channel. Pada kesempatan kali ini Pak Mus Channel akan menyampaikan materi IPS kelas 9. Tema 2. Perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju. Bagian 2. Perkembangan politik. Perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Pembentukan struktur pemerintahan yang lengkap. 1. Pengesahan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada rapat tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada rapat yang sama, dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilihan tersebut Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. 3. Pembagian wilayah Indonesia. Pada Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus tahun 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. 4. Pembentukan kementerian. Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat PPKI dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kementerian-kementerian sebagai berikut. A. Departemen Dalam Negeri. B. Departemen Luar Negeri. C. Departemen Kehakiman. D. Departemen Keuangan. E. Departemen Kemakmuran. F. Departemen Kesehatan. G. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. H. Departemen Sosial. I. Departemen Pertahanan. J. Departemen Perhubungan. K. Departemen Pekerjaan Umum. 5. Pembentukan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI menyelenggarakan rapat pembentukan KNI. Petugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). 6. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat disingkat BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Nasional yang disebut dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. B. Perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan perubahan-perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya persetujuan Konferensi Meja Bundar KMB. Pada tanggal 23 Agustus tanggal 2 November tahun 1949, KMB Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi tersebut, Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS atau RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif. Republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat.
Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut. 1. Negara bagian. Negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. 2. Satuan-satuan kenegaraan. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. 3. Daerah Swapraja. Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD, Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. C. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Keadaan Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi, dan karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan, sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pada awal bulan Mei tahun 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei tahun 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD negara kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUD 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 2. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Keadaan politik pada masa demokrasi liberal. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur 1 tahun.
Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir, September tahun 1950 sampai dengan Maret tahun 1951. 2. Kabinet Sukiman, April tahun 1951 sampai dengan Februari tahun 1952. 3. Kabinet Wilopo, April tahun 1952 sampai dengan Juni tahun 1953. 4. Kabinet Alisastro Amijoyo I, Juli tahun 1953 sampai dengan Juli tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus tahun 1955 sampai dengan Maret tahun 1956. 6. Kabinet Alisastro Amijoyo II, Maret tahun 1956 Masehi sampai dengan Maret 1957. 7. Kabinet Juanda, Maret tahun 1957 sampai dengan Juli tahun 1959. Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah dibentuk pada tanggal 31 Mei tahun 1954, pada masa Kabinet Alisastro Amijoyo I. Pemilu untuk DPR, pada tanggal 29 September tahun 1955. Pemilu untuk memilih anggota konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Kabinet Alisastro Amijoyo I tidak bisa melaksanakan pemilu sebagaimana rencana. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli tahun 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan Kabinet Alisastro Amijoyo I, melanjutkan pemilu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengubah tanggal pelaksanaannya. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 29 September tahun 1955. Pada tanggal 29 September tahun 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. A. Masyumi memperoleh 60 wakil atau kursi. B. PNI memperoleh 58 wakil atau kursi. C. NU memperoleh 47 wakil atau kursi. D. PKI memperoleh 32 wakil atau kursi. E. Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12. Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret tahun 1956. 2. Tanggal 15 Desember tahun 1955. Pada tanggal 15 Desember tahun 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota Dewan Konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota Dewan ini dilantik pada tanggal 10 November tahun 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante. A. PNI memperoleh 119 kursi. B. Masyumi memperoleh 112 kursi. C. NU memperoleh 91 kursi. D. PKI memperoleh 80 kursi. E. Partai lainnya memperebutkan 118 kursi. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan lancar. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sesudahnya karena pada pemilu pertama ini, rakyat benar-benar bebas memilih sesuai pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun.
B. Keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik tidak stabil dan membahayakan kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Isi dari Dekrit Presiden: 1. Dibubarkannya Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, demokrasi liberal digantikan demokrasi terpimpin. Sistem kabinet parlementer diganti kabinet presidensial. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, demokrasi liberal digantikan demokrasi terpimpin. Sistem kabinet parlementer diganti kabinet presidensial. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu. 2. Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. 3. Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. 4. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara (GBHN). Seharusnya GBHN ditetapkan oleh MPR. 5. Pengangkatan Presiden seumur hidup. 6. Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif. Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk poros Jakarta-Peking, Indonesia dan China, poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara. Hal ini berarti Indonesia lebih memihak blok sosialis atau komunis. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota gerakan non-blok. Dengan demikian, politik luar Indonesia menjadi tidak bebas aktif lagi. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan.
Namun, sejak gagalnya Rege 30 SPKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian rakyat karena bertentangan dengan rasa keadilan. Peristiwa G30 SPKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. 3. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Penataan stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan organisasi massanya. Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden _Pangtiwabri _Mandataris MPRS nomor 1_3_1966 tanggal 12 Maret tahun 1966. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Wikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. B. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik. Penggabungan tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang merupakan gabungan dari NU Parmusi, PSII, dan Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia, PD, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru. D. Peran ganda, fungsi ABRI. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran dalam pertahanan dan keamanan atau Hankam dan peran dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan fungsi ABRI. Dengan peran ganda ini ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, fungsi ABRI mulai dihapuskan. 4. Perkembangan politik pada masa reformasi.
Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki masa kepemimpinan baru, yaitu masa reformasi. Pemerintah pada masa reformasi telah berupaya melaksanakan berbagai pembenahan di bidang politik antara lain sebagai berikut. A. Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. B. Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut. 1. Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil. 2. Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR. 3. Memberdayakan MPR. 4. Perlu pemisahan jabatan Ketua MPR DPR. C. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut. 1. Menghapus kewenangan khusus Presiden yang berbentuk keputusan Presiden dan instruksi Presiden. 2. Membatasi penggunaan hak prerogatif. 3. Menyusun kode etik kepresidenan. D. Pembaharuan kehidupan politik, yaitu memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah. E. Penyelenggaraan pemilu. F. Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak. G. Militer dan fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei tahun 1999, Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. H. Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal 3 tahap dan minimal 2 tahap. A. Tahap pertama, pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD, dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2004. B. Tahap kedua, pemilu presiden putaran pertama. Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh 5 pasang calon presiden, yaitu 1. Wiranto, Solahuddin Wahid. 2. Megawati Soekarno Putri, Hashim Muzadi. 3. Amin Rais, Siswono Yudhoyono. 4. Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Yusuf Kalla. 5. Hamzahas Agung Gumelar. C. Tahap ketiga, pemilu presiden putaran kedua. Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan karena pada putaran pertama belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara, dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden ke-6 Indonesia dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Pada tahun 2009, pemilu kembali diselenggarakan. Cara pelaksanaannya sama dengan pemilu tahun 2004. Pemilu legislatif diikuti oleh 38 partai politik. Pada pemilu legislatif ini Partai Demokrat unggul dengan perolehan 20,85% dari total suara. Pada tanggal 8 Juli tahun 2009, diselenggarakan pemilu presiden yang diikuti oleh 3 pasang calon presiden, yaitu
1. Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto. 2. Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono. 3. Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara. Demikian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.